Salat secara bahasa itu bermakna ad-du'a'u. Lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Taubah ayat 103. Allah mengatakan wasolli alaihim khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tusolli alaihim. Lihat itu wasolli alaihim, ismana sollihuna ay ud'u lahum, doakan kepada mereka. Khud min amwalihim, ambil dari harta-harta mereka, shadaqatan, sebagai zakat, tutahhiruhum, zakat itu membersihkan kepada mereka, wa tusolli alaihim, ismana tusallihuna ay doakan kepada mereka. Dan dua ayat ini dua ayat yang saya sebutkan tadi sebagai dalil bahwasanya ad-doa, bahwasanya sholat secara bahasa itu bimana apa? Ad-doa. Dan kita baca di kamus-kamus baik Lisanul Arab atau kitab Tahdhibul Lughal Azhari atau kitabnya Ibnul Manzur Lisanul Arab atau Fairuz Abadi di Qamus Muhit, mereka menyebutkan bahwasanya ad-doa, as-sholatu secara bahasa bimana apa? Ad-doa bimana berdoa. Kemudian perhatikan lagi hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika bab Anda mengundang seseorang terus kemudian orang itu lagi puasa, terus dia nggak bisa makan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa in kana shaiman fal yusolli. Jikalau dia itu lagi puasa, fal yusolli, isman yusolli, ayo doakan, bukan kok disuruh sholat. Mananya fal yusolli, maka hendaknya dia doakan. Dan suruhat sarah-sarah hadis ini baik Imam Nawawi, baik Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir dan juga yang lainnya menyebutkan bahwasanya makna hadis yang saya sebutkan tadi, wa in kana shaiman fal yusolli, maknanya fal yada'u, maka hendaknya dia mendoakan kepadanya. Mafhum insyaallah. Jadi titik pelajaran kita apa makna salat secara bahasa adalah ad-doa. Naam. Kemudian apa definisi salat secara syar'an? Apa definisi salat secara syar'an? Berarti kan definisinya adalah at-ta'abbudu lillah. Definisi salat secara syar'an adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah. Harus diikat beribadah loh ya. At-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah, bi aqwalin wa af'alin, dengan melalui ucapan-ucapan, wa af'alin, melalui perbuatan-perbuatan. Aqwal dan perbuatan itu maklumah, sudah diketahui. Makanya kita harus belajar kan, ada aqwal, ada perbuatan. Aqwal dan perbuatan ini sudah diketahui. Kemudian muftatihatan, yang diawali ma'lumatin, biaqul itu ma'lumatin, muftatahatin, yang diawali bitakbiri, dengan takbir. Kemudian apa? Mukhtatamatin, yang diakhiri bitaslimi, dengan salam. Definisi ini berbeda dengan definisi sebagian orang yang mendefinisikan apa itu salat. Salat adalah bahasanya mereka apa? Ya ucapan, perbuatan diawali dengan apa? Takbir, diakhiri dengan salam. Definisi ini kita katakan kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena salat itu
harus ada nilai ibadah. Kalau sholat itu hanya sekedar gerakan badan, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan sholat, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, hanya segitu saja, apa nilainya ibadah? Karena sholat itu sebuah ibadah kan, maka harus ditambahi at-ta'abbudu lillahi, harus ada nilai niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai beribadah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara ada gerakan, ada perbuatan yang sudah diketahui, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi yang harus ditarkis, difokuskan adalah kata niyatut ta'abbud, niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau salat itu adalah at-ta'abbud, beribadah kepada Allah, segianya berarti apa? Setiap gerakan yang kita lakukan harus ngerti ya dalilnya. Karena nggak dikatakan ibadah kalau nggak ono dalilnya, dan nggak dikatakan itu berpahala kalau nggak ngerti dalilnya. Maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah dan akan dinilai ibadah kepada Allah kalau disertai dengan apa? Dengan dalil, disertai dengan dalil.